Ibu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, Bapak Ibu, hari ini tanggal 1 November ya. Kita sudah sampai di bulan November tahun 2021. Betapa besar kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau terus merawat kami, Engkau terus mengasihi kami, dan Engkau tetap mempercayakan dunia ini kepada kami. Betapa kekuatan Tuhan, firman Tuhan yang menopang kami, yang mengarahkan kami, sungguh penting bagi kami, supaya kami dapat menjalani tugas yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya. Kami mohon kiranya firman Tuhan ini kembali mengajarkan kepada kami akan kehendak Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 17 yang baru saja kita baca, yang berbunyi janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini merupakan salah satu ajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, dan ini merupakan ajaran yang sangat jelas ya, konkret sekali gitu. Nah, kalau kita baca di surat-surat rasuli ini, baik Roma, Efesus, dan seterusnya, ada beberapa ajaran itu yang diajarkan secara gamblang ya. Jadi kalau kita bacanya tertulisnya itu, ya pengertiannya itu yang harus kita lakukan. Nah, kenapa sih sampai Rasul Paulus memberikan nasihat? Hal-hal perilaku yang praktis seperti itu saja harus dijelaskan dengan jelas gitu loh. Karena Bapak Ibu Saudara, memang pada waktu itu di dalam kehidupan masyarakat, sikap seperti membalas kejahatan dengan kejahatan, ketika orang memfitnah kita, kita balas memfitnah, ketika orang meracuni kita, lalu kemudian kita lolos dari perilaku diracun itu, kita bisa saja kemudian membalas dengan meracun orang. Jadi itu seperti sesuatu yang biasa gitu loh, melakukan kejahatan, menghasut, dihasut orang, kita tahu orang menghasut kita, nanti kita balas lagi menghasut, itu sepertinya perilaku yang biasa begitu. Nah, padahal kalau diperhadapkan dengan sekarang ini Bapak Ibu, menurut saya ya, kalau kita mau melakukan satu kejahatan, kita tahu bahwa itu kejahatan, itu kita kayaknya mikir panjang begitu. Kita nggak berani untuk melakukannya. Kita tahu bahwa itu salah, itu tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu bisa merugikan sesama kita dan bahkan diri kita sendiri. Tapi tidak demikian zaman dulu. Zaman dulu itu dengan mudah orang itu buat kejahatan. Apalagi membalas kejahatan dan kejahatan itu sesuatu yang wajar. Kamu mukul saya sekali, saya mukul kamu sekali. Kamu fitnah saya fitnah kamu. Dan fitnah itu kan sebetulnya sangat kejam ya. Akibatnya bisa sangat fatal. Nah, tapi orang mau melakukan hal itu seperti ringan-ringan saja. Dan kemudian orang juga membalas lagi kejahatan tersebut dan seperti ringan-ringan saja. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya perilaku-perilaku kejahatan-kejahatan ini sampai sekarang sih masih bisa kita rasakan, masih juga dilakukan. Nah, kenapa ini harus diajarkan kepada jemaat Tuhan atau katakanlah kepada orang-orang Kristen? Supaya apa? Supaya orang Kristen yang sudah mengikut Kristus itu, yang sudah mendapatkan cinta kasih sayang Tuhan, jangan lagi melakukan kejahatan-kejahatan itu. Membalas kejahatan dan kejahatan, orang memfitnah kita, kita balas dengan fitnah, orang menghasut, merugikan kita, kita juga balas menghasutnya, mencuri, merampok, dan seterusnya, itu tidak boleh lagi setelah menjadi orang Kristen, Bapak Ibu. Jadi itu lucu banget itu. Zaman dulu itu memang kelakuan yang sehari-hari dilakukan. Maka setelah menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, itu semua harus ditinggalkan.
Dan bukan cuma ditinggalkan, tetapi diganti dengan perbuatan-perbuatan baik. Aktif untuk berbuat baik. Sehingga kalimat yang berikutnya dikatakan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan, malah sebaliknya aktif untuk melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi bukan saja Bapak Ibu kita tidak membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, malah sebaliknya kita harus memberikan pertolongan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan sebaliknya kita harus memberikan tindakan-tindakan yang baik kepada orang yang bertindak buruk kepada kita, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Menurut saya kita sangat beruntung. Kita punya Tuhan. Jadi kita ini punya dasar untuk berperilaku dan kita tahu bagaimana harus berperilaku. Karena Tuhan yang mencintai kita itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencintai sesama, dan mencintai sesama itu diwujudkan dalam perilaku-perilaku yang sehari-hari saja, Bapak Ibu Saudara. Nah, kiranya kita semua diteguhkan untuk aktif berbuat baik. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, anak-anak-Mu. Beri kami semangat. Bukan saja kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru kami aktif untuk berbuat baik. Sebagai wujud iman kami, sebagai wujud kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kami untuk berbuat baik kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.